Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Angga Pratama selaku tutor online mata kuliah analisis kasus bisnis. Pada sesi 7 ini kita akan membahas segmenting, targeting, dan positioning. Pada sesi 7 ini kita akan mendiskusikan materi segmenting, targeting, dan positioning dalam analisis kasus bisnis. Apa itu mengenai segmentasi? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap kelompok dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kriteria segmentasi pasar berikut adalah beberapa kriteria kunci dalam segmentasi pasar. Yang pertama demografis, yang kedua geografis, yang ketiga psikografis, yang keempat perilaku. Proses umum segmentasi itu adanya yang pertama identifikasi segmen. Identifikasi segmen itu menentukan kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa dalam pasar. Yang kedua analisis segmen. Analisis segmen itu adalah menilai potensi dan daya tarik masing-masing segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitasnya. Yang ketiga pilih segmen target. Pilih segmen target ini yang akan dijadikan target berdasarkan kecocokan dengan kemampuan perusahaan dan potensi keuntungan. Yang keempat posisikan penawaran. Posisikan penawaran ini menentukan bagaimana produk atau layanan akan diposisikan dalam benak konsumen di segmen target untuk membedakannya dari pesaing. Manfaat segmentasi pasar itu yang pertama mendesain produk yang lebih tepat bagi kebutuhan pasar. Yang kedua melayani pasar dengan lebih baik. Yang ketiga merancang strategi komunikasi yang lebih baik. Yang pertama mendesain produk yang lebih tepat bagi kebutuhan pasar itu adalah memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi khusus dari berbagai kelompok konsumen. Yang kedua tadi melayani pasar dengan lebih baik itu maksudnya adalah dengan mengetahui karakteristik dan kebutuhan setiap segmen perusahaan dapat menawarkan layanan yang lebih sesuai dan responsif. Yang ketiga merancang strategi komunikasi yang lebih baik itu adalah memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan pemasaran dan saluran komunikasi dengan preferensi dan perilaku segmen target. Materi yang kedua adalah mengenai targeting. Targeting ini adalah penentuan pasar sasaran. Menentukan pasar sasaran ini adalah proses penting dalam manajemen pemasaran yang melibatkan pemilihan segmen pasar yang akan menjadi fokus utama strategi pemasaran perusahaan. Nah, kriteria memilih segmen. Sebelum memilih segmen untuk menjadi pasar sasaran, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama dapat diakses. Dapat diakses ini maksudnya adalah segmen pasar yang dituju dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang kedua cukup besar. Cukup besar ini maksudnya adalah memilih segmen yang memiliki jumlah konsumen yang besar. Yang ketiga dapat diukur, maksudnya adalah pasar yang menjadi sasaran dapat diukur seperti jumlah konsumen, daya beli, dan variabel lainnya. Yang keempat sesuai dengan tujuan perusahaan, maksudnya adalah pasar sasaran harus sesuai dengan tujuan atau misi perusahaan. Pola pemilihan segmen itu ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal. Itu adalah pola ini melibatkan perusahaan yang memilih untuk menargetkan satu segmen pasar tertentu dengan produk atau layanan mereka. Yang kedua spesialisasi selektif. Pola ini melibatkan perusahaan yang menargetkan beberapa segmen pasar dengan produk atau layanan yang berbeda, namun tetap memilih segmen-segmen yang spesifik dan tidak menjangkau seluruh pasar. Yang ketiga spesialisasi produk. Pola ini fokus pada pembuatan satu jenis produk yang dirancang untuk berbagai segmen pasar. Yang keempat spesialisasi pasar. Dalam pola ini melibatkan perusahaan yang memilih untuk menargetkan satu segmen pasar tertentu dengan berbagai jenis produk atau layanan. Yang kelima menggarap seluruh pasar adalah
Pola ini melibatkan perusahaan yang menargetkan seluruh pasar dengan satu jenis produk atau layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum semua konsumen. Positioning. Apa itu positioning? Positioning dalam manajemen pemasaran adalah proses menciptakan citra atau persepsi tertentu di benak konsumen mengenai sebuah produk atau merek dibandingkan dengan pesaingnya. Tujuan dari positioning ini adalah agar produk atau merek dapat dibedakan dan dianggap lebih relevan oleh target pasar. Positioning dan diferensiasi. Positioning dan diferensiasi ini saling terkait erat dalam manajemen pemasaran. Diferensiasi adalah proses menciptakan fitur, manfaat, atau atribut unik pada produk atau merek yang membedakannya dari pesaing. Diferensiasi memberikan fondasi untuk positioning, dan positioning adalah cara perusahaan menyampaikan dan memanfaatkan diferensiasi untuk membangun citra yang diinginkan di pasar. Strategi positioning terdapat 5. Yang pertama, positioning berdasarkan ciri-ciri khusus. Yang kedua, positioning berdasarkan manfaat. Yang ketiga, positioning berdasarkan kategori pemakai. Yang keempat, positioning berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu. Yang kelima, positioning berdasarkan disasosiasi kelas produk. Positioning berdasarkan ciri-ciri khusus. Strategi ini berfokus pada menonjolkan fitur atau atribut unik dari produk. Contohnya, sebuah smartphone mungkin diposisikan berdasarkan kamera dengan resolusi tinggi atau ketahanan baterai yang luar biasa. Fokusnya adalah pada aspek khusus yang membedakannya dari pesaing. Yang keenam, positioning berdasarkan manfaat. Strategi ini menekankan manfaat atau nilai tambah yang diberikan produk kepada konsumen. Misalnya, pasta gigi diposisikan berdasarkan kemampuannya untuk memutihkan gigi atau masalah gusi. Manfaat utama yang dirasakan konsumen menjadi pusat perhatian dalam positioning ini. Positioning berdasarkan kategori pemakai. Dalam strategi ini, produk atau merek diposisikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu atau jenis pemakai tertentu. Misalnya, produk perawatan kulit yang diposisikan khusus untuk remaja atau produk olahraga yang ditargetkan pada atlet profesional. Positioning berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu. Strategi ini melibatkan membandingkan produk atau merek dengan pesaing langsung dan menekankan keunggulan yang dimiliki dibandingkan mereka. Misalnya, sebuah merek kopi yang mungkin memposisikan dirinya sebagai pilihan yang lebih premium dibandingkan dengan merek kopi lainnya yang lebih umum. Positioning berdasarkan disasosiasi kelas produk. Strategi ini berusaha memposisikan produk di luar kategori produk yang biasanya dikaitkan dengan jenis produk tersebut. Misalnya, sebuah merek pakaian olahraga yang memposisikan dirinya sebagai fashion streetwear yang elegan, bukan hanya sebagai pakaian untuk aktivitas olahraga. Sebagai bahan referensi, silakan membaca modul dan referensi terkait dari sumber lain yang dianggap kredibel. Dalam berdiskusi, mahasiswa diharapkan berbahasa santun, memegang teguh norma dan etika, berpikir kritis konstruktif, dan bersikap akademis. Selamat belajar bersama. Salam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.